Selamat pagi pemirsa, saya Budi Arti akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Razia masker di Medan diwarnai adu mulut dengan petugas. Haji Anton Saragi dan Rospita Sitorus temui masyarakat Nagori Pagar Besi. 4 terdakwa kurir jaringan internasional di Labuan Batu dituntut pidana mati. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, tegakkan peraturan Wali Kota nomor 11 tahun 2020 tentang karantina kesehatan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Medan. Petugas gabungan menggelar razia masker di Jalan Lintas Medan Belawan. Razia diwarnai adu mulut dengan petugas. Puluhan petugas gabungan dibantu Satuan Polisi Pamong Praja dan menggandeng TNI Polri menggelar razia bagi pengendara yang tidak menggunakan masker di kawasan persimpangan Martubung Jalan Komodo Lotyo Sudarso, Kecamatan Medan, Labuhan, Sumatera Utara. Dalam razia yang digelar secara dadakan ini, seorang pengendara tak menggunakan masker sempat adu mulut dengan petugas karena tidak terima kartu tanda penduduknya ditahan oleh petugas. Selain fokus melakukan razia masker kepada pengendara sepeda motor, petugas juga melakukan razia di dalam angkutan umum dan kendaraan roda 4 yang melintas. Camat Medan Labuhan mengatakan, warga Medan masih minim akan sadar protokol kesehatan. Dalam razia ini, selain menahan KTP warga, petugas juga melakukan push up kepada pengendara sepeda motor. Penahanan kartu tanda penduduk nantinya bisa diambil di kantor Satpol PP Kota Medan. Pada saat ini, dalam hukuman yang diberikan adalah penahanan KTP, juga nanti diambil di kantor Satpol PP, juga yang memantau masyarakat ini tidak membawa KTP-nya, mungkin hukuman fisik seperti push up aja. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, nantinya petugas gabungan dari pemerintah kota dibantu TNI Polri akan melakukan razia di pusat perbelanjaan, seperti pasar tradisional dan melakukan rapid test. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, akibat takut dengan seorang preman, pelayanan di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Sidempuan lumpuh. Akibatnya, warga yang membawa korban tenggelam ke IGD untuk diperiksa terpaksa kecewa. Inilah video amatir milik warga saat membawa korban tenggelam untuk diperiksa di ruang IGD RSU Padang Sidempuan. Sayangnya tidak ada seorang pun tenaga medis yang bertugas di ruang IGD ini. Warga kira membawa korban tenggelam tersebut ke rumah sakit lainnya. Fraksi 3 DPRD Kota Padang Sidempuan yang melakukan sidak ke RSU Padang Sidempuan mendapati informasi bahwa ruang IGD belakangan ini sering tidak ada tenaga medis. Tenaga medis takut bertugas di IGD karena adanya gangguan dari seorang preman. Ditambahkan gangguan preman ini sudah sering terjadi dalam seminggu ini. Bahkan si preman sempat mengacak-acak isi ruangan administrasi IGD Rumah Sakit Padang Sidempuan. Meski kasus ini sudah ditangani berbagai pihak, preman tersebut masih tetap berkeliaran dan membuat tenaga medis takut untuk bertugas di IGD. Kita sesalkan tidak adanya pelayanan dari rumah sakit. Yang kita sesalkan itu kenapa bisa merasa terancam jiwa nakes di sini. Berarti ada SOP yang tidak jalan. Kalau ini masih berlanjut terus, kita minta wali kota untuk mengevaluasi direktur rumah sakit. Azam Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya. Pemirsa, seorang pria menggunakan penutup wajah terekam CCTV saat membongkar kotak infak di Masjid Nurul Hasanah Al-Akbar, Kota Tanjung Balai. Pelaku berhasil membawa ratusan ribu rupiah dari dalam kotak amal tersebut.
Beginilah aksi pelaku saat masuk ke dalam Masjid Nurul Hasanah Al-Akbar, Jalan Alteri, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pelaku menggasak 2 kotak amal yang berada di dalam ruang sholat dengan menggunakan penutup wajah agar wajahnya tidak dapat dikenali. Asuro, pengurus masjid, mengatakan pelaku beraksi sendirian dan merusak kotak infak. Akibat pencurian tersebut sekitar ratusan ribu rupiah raib dibawa kabur pelaku. Tapi tadi pagi saat jam 4 sholat subuh ditengok sudah ini udah terbuka semua amin tuh. Berapa kotak infak yang diapai Pak? Dua kotak infak. Satu di tempat perempuan, satu di tempat bapak-bapaknya. Kira-kira kerugiannya berapaan Pak? Ratusan lah Pak. Ratusan ya. Jumat baru dibuka nih kan. Satu pekan itu mau 2 juta. 3 hari berjalan kan, Sabtu, Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu. Atas kejadian tersebut, pihak pengurus masjid berencana melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Seputar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Simalungun Haji Anton Ahmad Saragi dan Rospita Sitorus menjalin silaturahmi melakukan kunjungan menyapa masyarakat di Nagori Bandar Besi, Kecamatan Ujung Padang. Dalam kegiatannya, ia juga membagikan sembako untuk para lansia sebagai bentuk kepeduliannya kepada masyarakat. Kunjungan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Haji Anton Ahmad Saragi dan Rospita Sitorus di Nagori Bandar Besi, Kecamatan Ujung Padang, disambut baik oleh warga dan tokoh masyarakat pada Selasa siang 25 Agustus 2020. Agenda kunjungan ini bukan hanya sekedar menyapa masyarakat, melainkan juga untuk menjalin silaturahmi agar saling mengenal satu sama lain, sekaligus melakukan diskusi mendengarkan keluh kesah dan saran dari warga terkait pembangunan di Kabupaten Simalungun. Pertemuan yang dilaksanakan di kediaman salah satu tokoh masyarakat Nagori Bandar Besi, Bapak Sarimun, juga dimanfaatkan dengan membagikan sembako untuk para lansia sebagai bentuk kepeduliannya kepada masyarakat. Menjelang pelaksanaan Pilkada Simalungun Desember 2020 mendatang, masyarakat memberikan dukungan penuh kepada pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Simalungun, Anton Ahmad Saragi dan Rospita Sitorus, agar bisa menjadi pemimpin dengan mengusung slogan Semangat Baru Simalungun. Dengan harapan pembangunan di Kabupaten Simalungun dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Itu memang kunjungan Pak Anton ini ke Desa Pagerusina, pertama untuk perkenalan, kedua untuk silaturahmi, ketiga pendekatan kepada masyarakat, karena dia itu akan mencalonkan sebagai bupati begitu juga Ibu Rospita yang akan mencalonkan sebagai wakil bupati tingkat 2 Simalungun. Insya Allah semua masyarakat Desa Pagerus ini akan mendukungnya, dan mudah-mudahan nanti di tanggal 9 Desember akan meraih suara terbanyak dan menang dalam bertanding. Dosis Simar Mata melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Bupati Batubara menghadiri pola tanam padi serentak di 4 desa yang bertujuan agar dapat mengatasi hama serta menciptakan hasil produksi yang maksimal. Selain itu, Bupati juga menyerahkan bantuan Inspire dan pupuk organik kepada petani. Kedatangan Bupati Batubara Zahir beserta rombongan disambut dengan antusias warga, serta tarian adat dan pemberian ulos
sebagai tanda penghargaan terhadap orang nomor 1 di pemerintahan Kabupaten Batubara. Acara pola tanam serentak dan pemberian bantuan handspire dan pupuk organik ini digelar di Desa Kelapa, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Acara pola tanam serentak dan pemberian bantuan handspire dan pupuk organik ini digelar di Desa Kelapa, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Bupati Batubara mengatakan kegiatan ini merupakan hasil musyawarah para petani beserta tokoh masyarakat terkait penanggulangan hama. Dengan diadakan pola tanam serentak ini, diharapkan tidak ada lagi serangan hama. Jika tidak adanya hama sebagai perusak padi, maka para petani dapat lebih meningkatkan hasil produksi panen. Melaksanakan pola tanam serentak karena selama hari ini pola tanam di 4 desa ini selalu tidak sama, sehingga penyebaran hama terhadap mengganggu tanam itu lebih banyak yang terjangkit oleh hama dan penyakit tanaman. Hari ini masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat di 4 desa sudah berembuk, akhirnya mereka setuju pola tanam itu bersamaan untuk musim tanam tahun ini. Nah, harapan kita dengan musim tanam serentak ini, pola tanam serentak ini bisa mengurangi penyerangan hama penyakit tanaman. Kalau tanaman tidak diserang oleh hama penyakit, nah maka pasti produksi bisa meningkat. Itu saja intinya, dan kita memberikan bantuan melalui penanggulangan pemulihan ekonomi COVID-19 di Batubara, ya. COVID-19 itu memberikan bantuan berupa saprodi dan pupuk, ya, kepada para petani di 4 desa ini. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, Ketua Pengadilan Negeri Medan terkonfirmasi positif COVID-19. Persidangan di pengadilan pun diputuskan untuk dibatasi. Orang terdekat Ketua PN Medan diminta untuk isolasi mandiri dan jalani swab test. Saat ini SJ tengah menjalani perawatan intensif di salah satu rumah sakit swasta di Medan. Ia dilaporkan masuk rumah sakit beberapa hari lalu dengan menunjukkan gejala COVID-19. Setelah dilakukan pemeriksaan swab, SJ dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19. Orang-orang terdekat SJ seperti ajudan, sekretaris hingga sopir diminta untuk melakukan isolasi mandiri. Mereka juga diminta untuk menjalani swab test. Begitu pula para hakim PN Medan dan pihak lain yang berhubungan dengan SJ setidaknya dalam 14 hari terakhir. Sementara persidangan tetap akan digelar di PN Medan dengan jumlah peserta yang dikurangi. Sidang hanya digelar pada perkara yang mendesak untuk diadili. Salah satunya perkara yang masa tahanan terdakwa hampir habis. Ini Ketua Pengadilan Negeri Medan positif COVID dari hasil swab. Jadi untuk sementara beliau memang isolasi. Tapi karena saya jadi belum mendalami apakah isolasi di rumah sakit atau di rumah mandiri kita belum tahu. Itu satu. Yang kedua, oleh karena hasil swab Ketua Pengadilan positif, maka orang-orang terdekat seperti ajudan, seperti asisten atau sekretaris ya yang ada di ruangan, termasuk supir Pak? Termasuk supir juga sudah kita isolasi mandiri dan sudah kita minta untuk melakukan swab. Pihak Pengadilan Negeri Medan juga telah berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 untuk melakukan swab massal di lingkungan pengadilan. Pengunjung juga diwajibkan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum Kejari Labuan Batu menuntut pidana mati terhadap 4 terdakwa
yang terbukti sebagai kurir sabu seberat 38 kg dan merupakan jaringan internasional yang diringkus personel Mabes Polri pada awal Desember 2019 lalu. Pengadilan Negeri Rantau Prapat menggelar sidang dengan agenda membacakan tuntutan jaksa terhadap 4 terdakwa kurir sabu seberat 38 kg di ruang utama Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Sebelumnya, keempat terdakwa yakni AH, RA, Z, dan BS, masing-masing warga Kota Tanjung Balai Asahan ini diringkus oleh personel Mabes Polri pada awal Desember 2019 lalu karena terlibat peredaran narkotika jaringan internasional dengan barang bukti sabu seberat 38 kg. Jaksa penuntut umum Yunitri CR Sumondang menjelaskan, pihaknya menuntut keempat terdakwa dengan masing-masing pidana hukuman mati karena dianggap terbukti telah melanggar pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika. Tadi itu kita acara bacaan tuntutan untuk kepada 4 terdakwa dengan masing-masing tuntutan pidana mati dengan barang bukti sebanyak 38 kilo. Sebelumnya ditangkap dari mana, Kak? Tangkapan dari Mabes Polri yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Labuhan Batu. Usai pembacaan tuntutan mati oleh jaksa penuntut umum, persidangan diundur dengan agenda persidangan selanjutnya berupa pledoi atau pembelaan dari keempat terdakwa. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Ruas Sigli Banda Aceh Seksi 4 pada Selasa kemarin. Jalan Tol Sigli Banda Aceh merupakan jalan tol pertama di Provinsi Aceh. Jalan ini menghubungkan wilayah Indrapuri dengan Belang Bintang. Presiden RI Joko Widodo Selasa pagi 25 Agustus tiba di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh guna meresmikan Jalan Tol Ruas Sigli Banda Aceh Seksi 4. Jalan bebas hambatan pertama di Provinsi Aceh ini merupakan jalur penghubung antara wilayah Indrapuri Belang Bintang. Presiden mengatakan pembangunan infrastruktur di tengah pandemi COVID-19 menjadi salah satu strategi untuk memberikan daya ungkit percepatan pemulihan ekonomi nasional. Presiden juga meminta gubernur dan perangkat daerah lainnya untuk melibatkan UMKM dalam pembangunan sentra ekonomi. Provinsi Aceh diharapkan menjadi epicentrum pemulihan ekonomi di Pulau Sumatera. Jika ini sudah beroperasi, nanti akses ke bandara akan semakin mudah dan semakin cepat. Waktu tempuh akan semakin cepat. Kalau konektivitas semakin lancar dan terhubung dengan transportasi udara, maka yang akan kita lihat ke depan, pergerakan orang, pergerakan barang akan lebih cepat. Sehingga biaya akan lebih efisien. Pertumbuhan ekonomi akan saling terhubung dari titik satu ke titik yang lain. Sehingga perekonomian akan bergerak lebih cepat. Presiden mengapresiasi proses pembebasan lahan dalam proyek jalan tol di Aceh yang berlangsung paling cepat dibandingkan daerah lainnya. Pemerintah berencana membangun jalan tol guna menghubungkan wilayah Provinsi Aceh hingga Provinsi Lampung dengan panjang keseluruhan mencapai 2.765 km. Kemudahan akses jalan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Pulau Sumatera. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi ini. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.